量刑を教えてやろう。死罪だ。力を示してみる。吹っ飛べ。 Anime ini dibuka saat tokoh utama terbangun dengan perasaan bingung. Ia sama sekali tidak tahu di mana dirinya berada. Seorang wanita tersenyum lembut di hadapannya, dan meski tak memahami alasannya, ia yakin wanita itu adalah ibunya. Namun ingatannya mengatakan bahwa sosok ibunya seharusnya berbeda, membuatnya merasa ada kejanggalan. Kebingungannya bertambah ketika ia mengangkat tangan dan menyadari bahwa tubuhnya adalah tubuh seorang bayi. Ia hampir tidak bisa menggerakkan badannya. Di tengah kepanikan itu, ia mendapati sesuatu yang mustahil. Ia dapat melihat statistik miliknya sendiri. Levelnya kembali ke 1 dan ia bahkan tidak memiliki nama. Semua ini membuatnya sadar bahwa ia telah terlahir kembali. Ibunya kemudian berbicara dengan seorang pria tua yang dipanggil Yang Mulia. Dari sikap semua orang, tokoh utama menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah Kaisar. Sang Kaisar lalu memutuskan untuk memberinya nama Noah Ararat dan gelar Pangeran Kekaisaran ke-13. Noah terkejut karena gelar itu hanya dimiliki oleh putra kaisar bangsawan tertinggi di kekaisaran. Noah Araratだ。身分は第13親王とする。親王、皇帝の実の息子、貴族の中の貴族の称号じゃないか。 Kaisar lalu menanyakan afinitas Noah. Pelayan bernama Cruz menjawab bahwa afinitasnya adalah air. Kaisar menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Noah adalah Almeria, daerah yang dihuni banyak klan air. Saat itu, Noah melihat statistiknya berubah dan afinitas airnya menjadi E+S, penilaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Atas perintah Kaisar, Cruz menggunakan mantra penguatan agar statistik Noah dapat dilihat semua orang. Nilainya kembali melonjak drastis. Ibunya menyebutkan bahwa statistik itu jauh lebih tinggi dibandingkan saat Noah lahir. Cruz menyimpulkan bahwa Noah telah mengalami kebangkitan. Semua yang hadir terkejut karena belum pernah ada bayi yang mencapai peringkat setinggi itu. Noah pun menyadari bahwa ia benar-benar telah memperoleh kehidupan baru sebagai seorang bangsawan. Kekaisaran Mir sendiri adalah negeri para pejuang yang makmur, terletak di antara pegunungan terjal dengan ibu kota megah di dataran luas. Kekaisaran ini berada di puncak kejayaan, dipimpin oleh seorang kaisar dengan lebih dari 10 putra yang dikenal sebagai pangeran kekaisaran dan dicintai rakyat. 6 tahun kemudian, Noah menemukan rahasia penting tentang kemampuannya. Setiap orang melihat statistiknya sebagai peringkat SS, tetapi yang ia lihat sendiri tetap I+S. Huruf S tambahan berasal dari wilayah Almeria dan para bawahannya. Artinya, semakin banyak bawahan yang ia miliki, semakin besar kekuatannya. Bahkan, level miliknya tampaknya tidak memiliki batas. Setelah bersiap, Noah meninggalkan kamarnya. Para pelayan memuji sikapnya yang tenang dan dewasa, sangat berbeda dari anak seusianya. Meski begitu, Noah sadar bahwa secara fisik ia masih sangat terbatas. Saat sarapan, seorang pelayan bernama Evelyn memberitahu bahwa putra mahkota dan pangeran keempat datang berkunjung. 失礼いたします。皇太子殿下および第四親王殿下がお見えになりました。 Meski dipersilakan menyelesaikan makan, Noah segera menghentikannya karena tidak sopan membiarkan putra mahkota menunggu. おはようございます、兄上。 Di hadapan mereka, Noah berlutut penuh hormat. Ia diperkenalkan kepada Albert Ararat, putra mahkota berusia 29 tahun, dan Henry Ararat, pangeran keempat. Henry memuji kesopanan Noah dan berkata bahwa ia berpotensi menjadi kanselir hebat. Albert lalu menyatakan bahwa mereka datang membawa hadiah. Albert bertepuk tangan, dan sebuah peti kecil dibawa masuk oleh seorang pria dengan susah payah. Aura gelap menyelimuti ruangan saat peti itu dibuka. Dari dalamnya, Noah merasakan jeritan penderitaan dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu berasal dari sebuah pedang. 今のは。どうだ？いい剣だろう。 Albert memerintahkan Noah untuk mengambil pedang tersebut. Noah tahu ia tidak bisa menolak. Dengan kedua tangan, ia mengangkat pedang yang terasa sangat berat. そいつの名はレビアタン。帝国最強とも言われる水の魔剣だ。 Albert tampak puas dan menjelaskan bahwa pedang itu bernama Leviathan, pedang sihir air terkuat di Kekaisaran Mir. Lebih dari 100 orang telah mati saat mencoba menguasainya. Noah gemetar ketakutan. Henry menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa pedang itu akan membunuh siapapun yang tidak ditakdirkan untuk menggunakannya.
Albert menambahkan bahwa hanya seseorang dengan afinitas air peringkat SS yang mampu mengendalikannya. Ia lalu pergi, menyebut kejadian itu sebagai demonstrasi berharga. Noah menyadari bahwa putra mahkota yang kejam itu sedang mengujinya. Meski dipenuhi amarah, ia tahu bahwa menunjukkan perasaan itu sama dengan bunuh diri. Setelah pergi, Henry mempertanyakan keputusan Albert, tetapi sang putra mahkota menjawab bahwa pedang itu lebih cocok berada di tangan Noah dan bahwa bakat luar biasa perlu ditempa dengan rasa sakit. Malam harinya, Noah memperhatikan bahwa pelayan pribadinya, Zoe, tampak murung. Setelah didesak, Zoe akhirnya mengaku ingin mengajukan cuti. Kampung halamannya dilanda banjir, ladang keluarganya hancur, dan ibunya kini menganggur. Kerabatnya bahkan menyarankan agar Zoe bekerja di distrik lampu merah demi bertahan hidup. Noah segera menghentikannya. Ia memutuskan untuk mempekerjakan ibu Zoe sebagai penjaga gerbang belakang istana dengan gaji 10 ran per bulan, serta menyediakan rumah kosong di pinggiran barat ibu kota. 都の西外れに空き家があったな。そこを母親と使い。 Zoe terkejut dan tak kuasa menahan air mata. Dengan penuh syukur, ia menangis bahagia. Noah memintanya tetap bekerja seperti biasa, karena ia tidak akan membiarkan nama pangeran kekaisaran ke-13 ternoda oleh ketidakadilan. Zoe adalah pelayan Noah, dan sebagai pelayan pribadi, ia akan mengabdi kepadanya seumur hidup. Setelah keputusan itu ditetapkan, Noah memanggil kepala pelayannya, Dylan, lalu menanyakan apakah ia mengetahui banjir yang melanda kampung halaman Zoe, Doso. Dylan menjawab bahwa ia sudah mendengar kabar tersebut. Mendengar itu, Noah langsung memerintahkannya untuk membeli sebanyak mungkin tanah di wilayah tersebut. Perintah itu membuat Dylan dan Zoe terkejut. Melihat reaksi mereka, Noah menjelaskan bahwa setelah bencana akan muncul orang-orang jahat yang memanfaatkan penderitaan korban untuk menipu dan merampas harta mereka. Tanah-tanah itu harus diamankan sebelum jatuh ke tangan yang salah. Dylan terdiam, tak menyangka Noah mampu berpikir sejauh itu dalam situasi yang bahkan belum pernah ia alami sendiri. Dalam hatinya, Noah tahu bahwa semua ini terasa wajar baginya, karena pengalaman hidup sebelum bereinkarnasi, meski ia tentu tak bisa mengatakannya. Dylan kemudian bertanya soal dana, karena menurut perhitungannya, pembelian tanah tersebut akan membutuhkan sekitar 700.000 ren. Kali ini Zoe yang tampak terkejut, tetapi Noah tidak menyalahkannya. Pendapatan tahunan rata-rata pria dewasa di ibu kota hanya sekitar 120 ren. Bahkan para pengikut setia Noah pun hanya memperoleh sekitar 8.000 ren per tahun. Dengan pemasukan pajak dari Alria serta hadiah kaisar, total kekayaan rumah tangga pangeran ke-13 hanya mencapai 500.000 ren, masih kurang 200.000 ren dari kebutuhan. Tanpa ragu, Noah memutuskan untuk menjual tanah milik mereka di selatan ibu kota. Dylan terkejut karena tanah itu adalah hadiah langsung dari kaisar, dan menjualnya tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Namun Noah tetap bersikeras dan berkata bahwa ia akan menerima teguran ayahnya nanti. Dylan dan Zoe mencoba membujuknya agar mengurungkan niat itu, tetapi Noah berkata bahwa kaum bangsawan memiliki kewajiban besar. Terkadang, mereka harus mengorbankan diri demi kebahagiaan rakyat. Bermain sebagai martir adalah salah satu hak istimewa kaum bangsawan, dan ia tidak akan mundur. Merasa tersentuh, Dylan akhirnya menerima perintah itu. Sebelum pergi, ia menyampaikan terima kasih dengan tulus. Noah teringat bahwa Dylan berasal dari wilayah yang sama dengan Doso, sehingga wajar jika ia merasa terlibat secara emosional. Keesokan harinya, Zoe menyiapkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Henry, pangeran keempat, datang menjenguk Noah. Noah dan para pelayannya berlutut memberi hormat. Saat Henry bertanya tujuan perjalanan itu, Noah menjelaskan bahwa ia hendak membeli tanah di wilayah Doso yang terkena banjir dan ingin melihat langsung kondisinya. Henry memperhatikan sebuah peti mati berisi pedang sihir di salah satu kereta dan meminta berbicara 4 mata. Ia bertanya apakah Noah berniat menggunakan pedang itu. Noah menyangkal, mengatakan bahwa meski ia sempat merasakan kekuatan darinya, kini sensasi itu telah menghilang. Ia hanya membawanya untuk berjaga-jaga. Henry kemudian menjelaskan bahwa setelah mendengar laporan aneh dari Albert, ia menyelidiki pedang itu. Ternyata pedang tersebut memiliki kehendak sendiri dan hanya akan mematuhi orang yang diakuinya sebagai tuan. Noah segera memahami bahwa rasa sakit dan keputusasaan yang ia rasakan saat pertama kali melihat pedang itu berasal dari penolakan pedang tersebut, seperti anjing liar yang menolak jinak. Henry memperingatkannya agar tidak pernah menggunakan pedang itu sembarangan atau nyawanya akan melayang. Setelah percakapan itu, Noah akhirnya berangkat menuju Doso. Setibanya di sana, Noah dan rombongannya menyaksikan kehancuran akibat banjir. Banyak rumah runtuh dan ladang rusak.
Noah segera memerintahkan Dylan menuju kantor pemerintahan. Ia menduga sebagian besar dokumen kepemilikan tanah telah hilang, sehingga pembelian harus mengacu pada daftar resmi pemerintah. Zoe kagum karena Noah bisa menyimpulkan semua itu hanya dengan sekali pandang. Setelah Dylan pergi, Noah meminta Zoe menemaninya menyusuri wilayah itu dengan menyembunyikan identitas. Ia melihat tanaman umbi-umbian mulai membusuk, pertanda tak akan ada panen tahun ini. Zoe mencoba memperingatkannya bahwa kondisi ini berbahaya, tetapi Noah menegaskan bahwa jika ia dilarang, ia akan datang sendiri secara diam-diam pada malam hari. それ以上止めるなら夜に抜け出して一人で行くぞ。 Tak lama kemudian, kerumunan warga berkumpul. Zoe menjelaskan bahwa makanan bantuan sedang dibagikan. Mereka ikut mengantre untuk memeriksa kualitasnya. Dari penampilan saja, makanan itu tampak encer dan hambar, hampir seperti air rebusan. ひどい味だ。腐りかけじゃないか。 Noah terkejut, tetapi seorang pria tua berkata bahwa mereka tak bisa menuntut banyak. Mereka sudah bersyukur masih bisa makan. Meski begitu, Noah tak bisa menerima kenyataan bahwa kekaisaran mendistribusikan makanan seburuk ini. しかし帝国がこんなものを配るはずが。 Tak lama kemudian, pejabat setempat, Lord Geralt, datang melakukan inspeksi. Ia melihat ke dalam panci dan dengan percaya diri mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. まあいいだろう。へへ、ありがとうございます。 Sang juru masak tertawa dan berterima kasih, sambil menyebutkan bahwa jatah pribadi untuk Geralt telah disiapkan di kediamannya. Saat Geralt hendak pergi, Noah mendekatinya dan bertanya apakah ia menerima suap. Geralt mengejek Noah sebagai anak kecil yang sok tahu, dan berkata bahwa mengambil sedikit imbalan adalah hal wajar. Noah memperingatkan bahwa menindas yang lemah dan memperkaya diri dari bantuan bencana adalah kejahatan. Geralt marah, menarik pedangnya, dan mengancam Noah dengan menyebut nama Rowan, penguasa wilayah. 強き者にへつらい。 Noah memotong ucapannya dan berkata bahwa menjilat yang kuat sambil menginjak yang lemah adalah perbuatan hina. Ia menyatakan hukuman bagi Geralt adalah kematian. 量刑を教えてやろうか。死罪だ。 Seketika itu, Leviathan terbang ke tangan Noah. Meski kekuatannya luar biasa, Noah tidak gentar. Ia menyatakan bahwa kekuatan sejati harus digunakan untuk melindungi rakyat. Dengan tekad bulat, Noah memerintahkan Leviathan untuk patuh. Setelah pedang itu tunduk, Noah mengayunkannya tanpa ragu, menebas kepala Geralt dan mengakhiri kejahatannya. Anak buah Geralt mencoba menyerang Noah, memaksanya membela diri. Namun, hanya dengan satu ayunan pedang, Leviathan melepaskan kekuatan mengerikan yang menciptakan kawah raksasa. Kedalamannya tak terlihat, membuat Noah yakin bahwa Leviathan benar-benar tidak waras. Melihat kekuatan itu, anak buah Geralt panik dan berlari meminta bantuan kepada penguasa wilayah. Rowan Green, kapten malam yang memimpin DOS, segera tiba dan langsung mengenali Noah. Tanpa ragu, ia berlutut dan meminta maaf karena tidak menyadari kehadiran pangeran ke-13. お越しいただいているとは知らず、失礼いたしました。13殿下。 Rowan memperkenalkan diri dengan hormat, menjelaskan bahwa ia baru diangkat sebagai penjaga wilayah karena merupakan pelayan keluarga Pangeran Henry. Bisik-bisik pun terdengar di antara warga. Rowan langsung menegur mereka dan mengumumkan identitas Noah. Seketika, semua orang berlutut. Noah kemudian menjelaskan bahwa seseorang telah menyuap para penyalur makanan. Dalang utamanya sudah ia hukum, dan ia meminta Rowan menjatuhkan hukuman setimpal kepada kaki tangan yang tersisa. Noah memerintahkan agar distribusi makanan dimulai ulang, dengan sup yang jauh lebih kental hingga sendok dapat berdiri tegak di dalamnya. Rowan menerima perintah itu tanpa ragu dan bersumpah akan melaksanakannya, meski harus mempertaruhkan nyawa. Mendengar kabar tersebut, rakyat Doer yang selama ini kelaparan dipenuhi kebahagiaan dan memuja Pangeran ke-13 dengan penuh pengabdian. 13神王殿下、万歳！万歳！ Tak lama kemudian, seorang pelayan melaporkan kejadian di Doso kepada Albert. Ia terkejut mengetahui bahwa Noah bukan hanya selamat, tetapi Leviathan justru tunduk kepadanya. Hal itu membuat Albert menyadari bahwa Noah jauh lebih berharga daripada yang ia perkirakan. 思った以上に使えそうだな。 Seperti yang sudah diduga, Noah kemudian dipanggil menghadap ayahnya, sang kaisar.
Sang kaisar telah menerima laporan tentang Noah yang menjual tanah anugerahnya dan membeli seluruh desa. Noah bersiap menerima kemarahan. Namun, di luar dugaan, sang kaisar justru mengucapkan terima kasih. Tindakan Noah dianggap telah mencegah munculnya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan bencana banjir untuk kepentingan pribadi. 礼を言う。 Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengetahuinya, Noah menjawab bahwa itu hanya kebetulan karena salah satu pelayannya berasal dari desa tersebut. なるほど。しかし転移でもある。 Sang kaisar tersenyum, menyebut bahwa takdir ikut berperan, terlebih Noah berhasil menguasai pedang sihir air. Untuk memastikan perkembangannya, sang kaisar meminta Cruz menampilkan statistik Noah. Saat itu Noah menyadari bahwa bukan hanya bawahan manusia yang menambah kekuatannya, tetapi pedang sihir itu juga dihitung. Elemen airnya kini berada di peringkat SS, tercatat secara khusus sebagai I plus SS. Melihat hasil tersebut, sang kaisar tampak sangat terkesan. ノア、これからも世の力になってくれ。 Di suatu kesempatan lain, diceritakan bahwa ibu kota Kekaisaran Mir merupakan pusat pemerintahan, jantung kebudayaan, sekaligus pusat keuangan negara. Karena peran besarnya itu, kota tersebut lama-kelamaan dijuluki sebagai kota paling makmur di dunia. Noah memutuskan untuk mengunjungi kota ini, tepatnya Raid Street, setelah mendengar kabar dari para Unix tentang adanya seorang penyanyi populer di sana. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Zoe untuk desa asalnya, Noah memberinya lebih banyak pekerjaan dan membawanya ikut serta. Lagi pula, Zoe dikenal teliti dan selalu bekerja dengan baik, tanda bahwa ia telah banyak berkembang. Begitu memasuki tempat itu, Noah langsung terkejut oleh suara merdu seorang penyanyi bernama Alice. Saat gadis itu bernyanyi di hadapan para penonton, Noah mengakui bahwa kemampuannya cukup baik meski tekniknya masih bisa diasah. Namun yang paling jelas terasa adalah kesungguhan hatinya. Ia bernyanyi dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab, membuat Noah benar-benar menikmati penampilannya. Sayangnya, pertunjukan itu mendadak terhenti ketika sekelompok preman muncul dan langsung menghampiri Alice, menanyakan mengapa ia membuang-buang waktu bernyanyi di tempat seperti ini. Pemilik tempat mencoba melerai, tetapi salah satu preman mendorongnya hingga terjatuh. Mereka menegaskan bahwa dengan cara seperti itu, Alice takkan pernah bisa melunasi utang ayahnya. Meski Alice berusaha menjelaskan bahwa bernyanyi adalah satu-satunya hal yang ia miliki, seorang pria dengan kasar mencengkram pakaiannya dan menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh, sembari menyiratkan cara lain bagi seorang wanita untuk menghasilkan uang. Oi! Goshujin sama. Melihat itu, Noah maju ke atas panggung dan dengan tenang menyebutkan pasal 2 hukum kekaisaran yang melarang anak menanggung utang orang tuanya. Memaksa Alice melunasi utang ayahnya, apalagi dengan cara menjual dirinya, adalah kejahatan. Kesabaran pria itu pun habis. Ia langsung mencengkeram leher Noah dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Seketika, Leviathan bergerak menghantam para preman dengan kekuatannya. Noah lalu mengarahkan pedang terkutuk itu ke arah mereka dan bertanya apakah mereka masih ingin melanjutkan. Setelah merasakan penderitaan luar biasa, para preman akhirnya mundur sambil melontarkan ancaman. Noah meminta pemilik tempat untuk mengirim orang-orang itu kepadanya jika mereka kembali, sementara Zoe menyerahkan kartu berisi informasi Noah. Saat itulah, sang pemilik menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah pangeran ke-13, membuat seluruh orang di ruangan itu terperangah. Mengabaikan reaksi mereka, Noah memuji nyanyian Alice dan menanyakan biaya hidup bulanannya. Alice menjelaskan bahwa ia juga harus membiayai pengobatan ibunya. Mendengar itu, Noah menawarkan 25 rene setiap bulan agar ia bisa fokus bernyanyi, dengan janji akan menambahnya jika kemampuannya meningkat. Setelah keterkejutannya mereda, Alice tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Noah lalu mengambil topinya dan memintanya melanjutkan lagu hingga selesai. Sekembalinya ke istana, Noah melihat sekelompok pria berkumpul di depan gerbang. Evelyn memberitahu bahwa mereka mengaku sebagai pemberi pinjaman dan ingin meminta maaf. Noah langsung menyadari bahwa mereka adalah preman sebelumnya dan memerintahkan Evelyn untuk mengusir mereka, menegaskan bahwa seorang pangeran bukanlah sosok yang bisa ditemui sesuka hati. Henry memuji keputusannya karena memberi audiensi pada orang-orang seperti itu hanya akan merendahkan wibawa kerajaan dan status kepangeranannya. Namun Noah mengungkapkan bahwa ia memiliki alasan lain. Ia sengaja membiarkan mereka mengira dirinya masih marah agar mereka tak berani mengganggu Alice lagi. Henry terkesan dengan pemikiran sejauh itu di usia Noah, seraya membandingkannya dengan Frank dan Gary yang masih berpikir seperti anak-anak, terutama Gary yang belum juga belajar sopan santun.
Meski mereka bersaudara, Noah menyadari perbedaan ibu membuat hubungan mereka tak sepenuhnya sama. Pembicaraan lalu beralih ke pedang sihir Leviathan. Henry menanyakan bagaimana Noah bisa membawanya, mengingat ukurannya yang besar. Sebagai jawaban, Noah memanggil pedang itu langsung ke tangannya, membuat Henry terkejut dan berdiri dari kursinya. Noah menjelaskan bahwa Leviathan bisa berubah menjadi pedang kecil dan disembunyikan di lengan bajunya, sesuatu yang diajarkan pedang itu sendiri. Henry hanya bisa terdiam, mengingat Leviathan telah disegel sebagai harta nasional selama 2 abad tanpa catatan kemampuan semacam itu. Malam harinya, para preman yang menunggu di luar istana akhirnya kehilangan kesabaran. Salah satu dari mereka mengamuk saat melihat Noah, mengancam akan membunuh siapapun kapanpun. Dengan satu tatapan saja, Noah melumpuhkannya, memaksa yang lain menjatuhkannya. Ia menjelaskan kepada Henry bahwa ia hanya melepaskan sedikit kekuatan Leviathan sebagai ancaman. Tak lama setelah itu, Noah menghadiri sebuah perayaan yang dipimpin oleh Railduk dan disambut tepuk tangan meriah. Banyak orang memuji kewibawaannya sebagai pangeran ke-13 di usia muda. Ketika Railduk menanyakan benda di pinggangnya, Noah menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari putra mahkota, pedang bernama Leviathan. Ruangan pun sunyi. Beberapa orang berbisik hingga seorang pria tertawa dan menyebutnya hanya replika mainan. Namun satu tatapan Noah membuatnya sadar akan kesalahannya. Terlambat sudah, karena Leviathan melepaskan sebagian kecil kekuatannya, memenuhi ruangan dengan aura gelap yang mencekik. Beberapa orang bahkan kesulitan bernapas dan hampir kehilangan akal. Noah segera memerintahkan Leviathan untuk berhenti, dan keadaan pun kembali normal. Ia menyadari bahwa pedang itu marah karena tuannya dihina, dan meski menghargai kesetiaannya, Noah menegaskan bahwa reaksinya barusan terlalu berlebihan. Railduk bertepuk tangan dengan kagum, memuji aksi Noah, yang barusan saja membuat semua orang merasa seolah berada di ambang kematian. Itulah kekuatan sejati dari sebuah harta nasional, dan Noah telah berhasil menguasai kekuatan yang begitu luar biasa. Perlahan, semua yang hadir mulai mengakui kekuatannya, dan rasa hormat pun mengalir kepadanya sebagai pangeran kekaisaran ke-13. Tepuk tangan kembali menggema, hingga Railduk menanyakan apa yang harus dilakukan terhadap pria yang sebelumnya menghina sang pangeran. Namun Noah hanya meminta agar orang itu dibiarkan saja, karena pada akhirnya ia sudah tak memiliki jalan keluar lagi. Satu persatu, para tamu memperkenalkan diri mereka. Noah menyambut semuanya dengan sikap sopan dan tenang. Setelah itu, giliran Byron Allen, kepala perusahaan Allen, bersama putrinya, Cindy Allen, memperkenalkan diri. Byron Allen と申します。娘のシンディ・アランでございます。 Usai perkenalan, Noah tiba-tiba menanyakan apakah Cindy adalah anak angkat. Byron terkejut karena sang pangeran dapat mengetahui hal tersebut. Dengan tenang, Noah menjelaskan bahwa ia bisa menilainya hanya dari penampilan. Byron memiliki pembawaan seorang bangsawan yang lahir dari keluarga berpangkat tinggi. Namun hal itu tidak terlihat pada Cindy. Lebih dari itu, ia juga dapat merasakan bahwa gadis itu dulunya adalah seorang budak. Tatapan canggung dan penuh selidik yang sempat ia tunjukkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hidup sebagai budak. Tanpa bisa menyangkal, Byron segera berlutut dan mengakui kebenaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa Cindy awalnya memang dibeli sebagai budak, tetapi karena kecerdasannya, ia kemudian mengangkatnya sebagai anak dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Noah tersenyum puas. Ia mengaku menyukai kisah semacam itu dan mengundang mereka untuk berkunjung ke kediamannya suatu hari nanti, karena ia ingin mendengar cerita Cindy lebih jauh. Hai, yorokonde. Undangan tersebut membuat semua orang terkejut. Byron pun menerimanya dengan penuh hormat dan segera pamit, menyadari bahwa tinggal lebih lama hanya akan menimbulkan kecemburuan. Railduk bahkan menyebutnya sebagai keputusan yang cerdas, mengingat ia adalah orang pertama yang diakui langsung oleh sang pangeran. Sebelum berpisah, Noah menambahkan bahwa ada alasan lain mengapa ia tahu Cindy bukan putri kandung Byron. Sejak awal, gadis itu selalu berada di posisi melindungi ayahnya, bahkan saat pedang digunakan sebagai ancaman. Pada usia seperti itu, seharusnya dialah yang dilindungi, bukan sebaliknya. Railduk mengakui ketajaman pengamatan Noah dan menyatakan kekagumannya yang semakin bertambah hari itu. Keesokan harinya, saat berjalan santai menyusuri kota, Noah tanpa sengaja bertemu dengan salah satu saudaranya, Pangeran ke-8 Oscar Ararat. Noah mengatakan bahwa ia hanya sedang berjalan-jalan, sesuatu yang menurut Oscar cukup menarik mengingat ia tidak menggunakan kereta. Oscar kemudian mengajaknya berburu harta karun dan Noah pun setuju. Mereka menuju Cobalt Street, tempat berbagai barang antik dari seluruh kekaisaran diperjualbelikan, termasuk banyak barang palsu.
Menurut Oscar, membedakan harta asli dari yang palsu adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Setelah seharian mencari tanpa hasil berarti, Oscar akhirnya menyerah dan mengakui bahwa perburuan hari itu gagal total. Namun, Noah justru membeli sebuah buku seharga 3 rene, semata karena rasa penasarannya. Saat melihat buku itu di tangan Noah, Oscar terkejut. Itu adalah grimoire asli milik Andrea, penyihir legendaris. Nilainya bisa mencapai 1000 rein, tergantung isinya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahu, Noah mengaku sebenarnya tidak tahu. Namun saat menyentuh buku itu, statistik anginnya meningkat. Reaksi Leviathan terhadap grimoire tersebut membuatnya yakin bahwa hanya entitas yang memiliki kehendak sendiri yang bisa memengaruhi statistiknya. Ia mengarahkan pedangnya ke buku itu, dan seketika aura gelap menyembur keluar. Grimoire tersebut terjatuh, terbuka pada halaman tertentu, dan sebuah lingkaran sihir aktif. Aura gelap semakin kuat, hingga Oscar menyadari bahwa itu adalah kitab terlarang yang menyegel jiwa penyihir besar penguasa angin. Nigero Noah! Soitsu wa kaze o kiwameta dai majutsu no onryo da! Ia menyuruh Noah untuk lari, namun Noah tetap berdiri teguh, menyalurkan kekuatan Leviathan dan menciptakan semburan air dahsyat ke arah atas. Meski merasakan perubahan pada statistiknya, Noah mengabaikannya demi memastikan keselamatan saudaranya. Oscar tercengang karena serangan itu sama sekali tidak merusak kota, sebuah keputusan yang dibuat Noah dalam sepersekian detik. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri mereka dan memperkenalkan diri sebagai Alan Bardsley, pemilik toko antik di Cobalt Street. Setelah menyaksikan kemampuan sang pangeran, ia menawarkan sebuah benda untuk diperlihatkan. Di tokonya, ia menunjukkan sebuah cincin yang hanya akan menampakkan wujud aslinya kepada pemilik sejatinya. Cincin itu selalu kembali ke tokonya setiap kali dibuang, seolah memiliki kehendak sendiri. Omoshiroi janai ka. Noah, tsukete minayo. Seketika, cincin itu bersinar merah dan sebuah suara terdengar, menyatakan bahwa benda tersebut memiliki kelangkaan SSS dan telah mengakui Noah sebagai pemilik barunya. Cincin itu lalu berubah menjadi zirah. Yoroi da to. Meski statistik Noah tidak berubah, ia merasakan bahwa zirah itu memiliki banyak kegunaan. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya. Oscar dengan cepat menawarkan diri untuk membayarnya sebagai hadiah, dan Noah tak dapat menolak. Oscar hanya tertawa, menyadari bahwa Noah kini telah mendapatkan pedang sihir dan zirah sihir, pertanda bahwa memang ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Oscar meninggalkan Noah bersama Zoe, sempat menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun Noah menolak dengan sopan karena seseorang akan menjemputnya. Tepat saat mereka hendak berpamitan, pria yang sebelumnya muncul tiba-tiba menerjang Noah dengan pedang, berniat membunuhnya. Zoe sigap melindunginya, tetapi Noah mengaktifkan zirahnya, menciptakan perisai yang menahan serangan tersebut. Sang kusir kereta langsung menahan penyerang itu, sementara Oscar menatap Noah dengan terkejut dan meminta penjelasan atas apa yang baru saja ia lakukan. Noah menjelaskan bahwa cincin yang ia hadiahkan ternyata telah ia hubungkan dengan Leviathan. Karena itu, cincin tersebut bereaksi otomatis terhadap niat bermusuhan dan menciptakan pertahanan sendiri. Mendengar penjelasan itu, Oscar pun tersadar bahwa Noah sebenarnya telah sepenuhnya menguasai kekuatan cincin tersebut, sebuah pencapaian yang terasa luar biasa baginya. Setelah urusan dengan pria penyerang itu selesai, Noah memutuskan kembali ke Reid Street untuk menyaksikan penampilan Alice. Ia yakin pria tadi sudah tak akan menjadi masalah lagi, sehingga berniat memberitahu Alice nanti agar ia tak perlu cemas. Namun, kekhawatiran justru datang dari arah lain. Seorang pria mabuk tiba-tiba naik ke atas panggung dan mendekatinya, memaksa menawarkan minuman. Belum sempat Alice menolak, pria mabuk lain ikut naik dan menantang yang pertama, mengklaim bahwa dialah yang lebih dulu melihatnya. Situasi nyaris berubah menjadi perkelahian ketika Noah melangkah ke atas panggung. Dengan cincin di jarinya, ia menciptakan perisai dan menghentikan tinju kedua pria itu secara bersamaan. Merasa itu masih belum cukup, ia memanggil kekuatan Leviathan dan memberi mereka sengatan listrik. Kedua pria mabuk itu pun kabur secepat mungkin dari tempat tersebut. Pemilik tempat segera menghampiri Noah untuk meminta maaf. Namun Noah hanya meminta agar orang-orang seperti itu tidak diizinkan masuk lagi. Sang pemilik menjawab dengan getir bahwa justru pelanggan seperti itulah yang menjaga usahanya tetap berjalan. Mendengar itu, Noah langsung memahami situasinya dan dengan tenang mengatakan bahwa ia akan membeli tempat tersebut. Begitu kata-kata itu terucap, Zoe segera menyerahkan sekantong uang kepada pemiliknya. Noah menyatakan bahwa ia membeli bisnis itu seharga 1000 rene dan menanyakan apakah jumlah tersebut cukup. Setelah tersadar dari keterkejutannya, sang pemilik langsung menyetujui dengan penuh rasa terima kasih, merasa seolah diselamatkan. Tak lama kemudian,
Alice mendekati Noah dan mengaku tak tahu bagaimana cara membalas semua yang telah ia lakukan untuknya. Noah hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya ingin Alice terus bernyanyi, karena yang ia inginkan adalah musiknya. Ia menegaskan bahwa Alice hanya perlu terus bernyanyi dan mengasah suaranya. Ketika Alice bertanya apakah ia benar-benar menyukai nyanyiannya, Noah mengangguk dan berkata bahwa ia melihat potensi besar dalam dirinya. Ia bahkan berharap suatu hari nanti sang kaisar bisa mendengar suaranya, sehingga Alice harus mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada dunia tarik suara. Kata-kata itu mengguncang hati Alice. Air mata kebahagiaan pun mengalir tanpa bisa ia tahan, namun ia menerimanya dengan senyum tulus. Noah kembali ke tempat duduknya di samping Zoe, sementara Alice naik ke atas panggung untuk melanjutkan penampilannya. Saat suasana mulai tenang, ia meminta semua orang mendengarkan satu lagu lagi. Kali ini, ia mencurahkan seluruh perasaannya, bernyanyi dengan emosi yang jauh lebih dalam. Noah mendengarkan dengan senyum tipis, yakin bahwa penilaiannya tidak salah. Dari semua yang ia lihat hari itu, ia tahu bahwa inilah harta sejati yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Evelyn memberitahu Noah bahwa ada tamu yang menunggunya, Marley, sang gubernur jenderal. Noah mengingatnya sebagai bangsawan muda yang dulu pernah menjadi pencuri di bawah asuhannya. Ia pun memerintahkan agar Marley segera dipersilakan masuk. Dalam keluarga kerajaan, sudah menjadi kebiasaan untuk menugaskan wilayah kepada para pangeran agar mereka belajar mengelola pemerintahan. Karena itu, rakyat di wilayah tersebut menghormati pangeran mereka layaknya seorang raja. Marley yang lahir di Almria namun kini bertugas di Holljoy, berlutut dan memperkenalkan dirinya dengan penuh hormat. Noah memintanya duduk dan menegaskan bahwa tak perlu bersikap terlalu formal, mengingat ini bukan pertemuan pertama mereka. Marley mengangguk dan mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu sekitar 1,5 tahun lalu, saat ia diangkat sebagai gubernur jenderal. Ketika Noah menanyakan perkembangan proyek pengendalian banjir di Holljoy, ekspresi Marley sudah cukup menjadi jawaban, semuanya berjalan buruk. Holljoy merupakan wilayah subur penghasil gandum di tikungan sungai besar, namun kerap dilanda banjir. Kaisar menunjuk Marley dari Almeria, tanah asal klan air, dengan harapan ia mampu menstabilkan daerah tersebut. Namun, Marley menjelaskan bahwa mereka tidak menerima dana apapun, sementara mustahil bekerja tanpa anggaran. Noah terkejut karena proyek itu jelas merupakan perintah kekaisaran. Marley pun menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus mencari alasan untuk menunda pencairan dana. Memahami duduk perkaranya, Noah bangkit dan mengajak Marley menemuinya langsung. Mereka segera menemui Maverick, Menteri Keuangan. Noah menyampaikan bahwa Marley melaporkan adanya penundaan dana, namun Maverick langsung menyangkal dan mengaku memiliki alasan kuat. Noah dengan dingin memintanya diam jika alasannya hanya omong kosong yang bahkan anak kecil tak akan percaya. Setelah didesak, Maverick akhirnya berdalih bahwa Holljoy kembali dilanda banjir tahun lalu, sehingga Kaisar dengan murah hati memberikan pembebasan pajak selama setahun penuh. Menurut kementeriannya, wilayah itu seharusnya masih memiliki sisa dana pajak untuk digunakan. Mendengar alasan itu, Noah mempertanyakan apakah Maverick sedang meremehkannya. Ia menegaskan bahwa pembebasan pajak diberikan justru karena Holljoy tidak memiliki uang, sehingga berbicara seolah mereka masih menyimpannya adalah sebuah penghinaan. Dalam kepanikan, Maverick berdiri dan mengaku bahwa dana tersebut belum bisa dikirim karena rencana pembangunan villa musim panas Kaisar. Usia sang Kaisar yang tak lagi muda membuatnya ingin beristirahat di tempat yang lebih sejuk dari ibu kota. Namun, meskipun hanya villa, pembangunannya setara dengan membangun sebuah kota kecil dan membutuhkan dana besar. Marley hanya bisa terdiam, frustrasi karena nama Kaisar telah dibawa-bawa. Namun Noah kembali memotong pembicaraan dan memperingatkan Maverick bahwa ia sedang melakukan kejahatan besar terhadap keluarga kerajaan. Mengabaikan wilayah yang terendam banjir demi membangun villa, menurut Noah, sama saja dengan memperlakukan ayahnya, sang Kaisar, sebagai orang bodoh. Kepanikan kembali menyergap Maverick. Kali ini rasa takutnya benar-benar memuncak. Dengan suara gemetar, ia berusaha menjelaskan bahwa Noah telah salah paham. Tanpa ragu, ia langsung berlutut, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki maksud buruk dan semua ini hanyalah kesalahpahaman semata. Namun Noah dengan tenang menanggapinya. Ia menyatakan bahwa jika memang begitu, dana untuk Holljoy harus segera didistribusikan. Jika tidak, ia tak keberatan mengajukan persoalan ini langsung kepada sang Kaisar. Mendengar itu, Maverick langsung panik. Ia buru-buru menyatakan bahwa langkah tersebut sama sekali tidak diperlukan, karena pendanaan untuk Holljoy akan segera disalurkan dan bahkan dijadikan prioritas utama. Di sisi lain, Marley hanya bisa terpaku menyaksikan semuanya. Ia baru menyadari betapa luar biasanya Noah, yang mampu membuat Menteri Keuangan menyerah tanpa mengangkat satu jari pun. Tanpa ragu, Marley mengungkapkan kekagumannya yang mendalam. Baginya, cara Noah bernegosiasi sungguh brilian. Ia dengan cermat menjebak lawannya melalui celah
dan kontradiksi kata-kata. Marley pun merasa malu karena sempat berpikir bisa memanfaatkan status Noah sebagai pangeran untuk memaksakan tuntutannya. Setelah persoalan itu terselesaikan, Marley segera bergegas kembali untuk melanjutkan langkah-langkah pengendalian banjir. Tak lama kemudian, Noah dipanggil menghadap sang kaisar dan segera menuju istana untuk menemui ayahnya. Sang kaisar menyambutnya dengan sikap santai dan langsung memujinya atas keberhasilannya menangani urusan Holljoy. Ia bahkan menyebut bahwa Maverick benar-benar dibuat tak berkutik. Noah tampak terkejut karena kejadian itu baru saja berlangsung, namun sang kaisar sudah mengetahuinya. Sang kaisar lalu menegaskan bahwa informasi adalah senjata dan seorang penguasa harus selalu menjaganya tetap tajam. Noah menyetujuinya, meski ia merasa hanya melakukan hal yang wajar. Ayahnya mengakui hal itu, namun menambahkan bahwa apa yang tampak alami tidak selalu mudah dilakukan. Banyak orang pandai berbicara dan menyanjung, tetapi hanya sedikit yang mampu bertindak benar dengan ketulusan. Dengan penuh kebanggaan, sang kaisar meletakkan tangannya di kepala Noah, mengatakan bahwa semua itu sungguh mengesankan bagi seorang anak berusia 6 tahun. Saat Noah diminta berdiri, sang kaisar akhirnya melihat wujud Leviathan sekarang, yang jelas tampak lebih kecil. Noah pun mengonfirmasi bahwa rumah pribadinya juga berada dalam jaringan informasi kekaisaran. Sang kaisar menyatakan kekagumannya karena Noah tampak telah sepenuhnya menguasai pedang sihir itu, terlepas dari sejarah kelam yang menyertainya. Noah memahami betul betapa gelap masa lalu Leviathan. Jika dulu ia tidak menghentikannya, pedang itu pasti telah merenggut nyawa semua orang di pasar. Karena itulah, sang kaisar menyarankan agar Noah mempelajari teknik untuk menggunakannya dengan benar, dan telah memanggil seorang instruktur pedang terbaik. Seorang pria bernama Damian Noble pun memperkenalkan diri. Sang kaisar menjelaskan bahwa Damian adalah pendekar terkuat di kekaisaran, seseorang yang tak tertandingi. Damian kemudian meminta izin untuk langsung menguji Noah. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin melihat bakat sang pangeran, bukan tekniknya. Dengan persetujuan sang kaisar, Noah maju. Damian mengayunkan pedangnya yang besar dan mempersilakan Noah menyerangnya dengan cara apapun. Saat Noah menggenggam Leviathan, pedang itu bereaksi aneh, namun ia tetap melesat maju tanpa ragu. Pada tebasan pertama, ingatan-ingatan Leviathan mengalir ke dalam dirinya, kenangan para pemilik sebelumnya. Berkat itu, dalam hitungan detik Noah berhasil melucuti senjata Damian. Ia pun menyadari bahwa Leviathan benar-benar pedang sihir yang memilih tuannya sendiri, dan para pemilik sebelumnya pastilah pendekar hebat. Damian segera berlutut di hadapan sang kaisar, mengakui kekalahannya. Meski kekuatan dan kecepatan Noah masih seperti anak kecil, ia telah menggunakan teknik murni untuk mengalahkannya. Baginya, sang pangeran sudah memiliki keterampilan seorang master. Sang kaisar tertawa dengan penuh sukacita, memuji betapa mengesankannya Noah. Karena itulah, ia menunjuk Noah sebagai ketua juri dalam ujian seleksi malam tahun ini. Noah menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin. Ujian seleksi malam adalah acara tahunan yang diikuti para petarung dari seluruh penjuru kekaisaran. Di negeri para pejuang ini, jalan ksatria dianggap satu-satunya jalan menuju kejayaan. Para pemenang seleksi bertarung di ibu kota, dan siapapun yang menang akan memperoleh gelar ksatria serta langsung naik ke jajaran elit. Tugas pertama ksatria baru adalah menjadi bawahan ketua juri. Ketika ditanya bagaimana ia akan menilai ujian tersebut, Noah mengajukan permintaan agar seleksi wilayah dihapus dan seluruh peserta dinilai langsung di ibu kota. Ia tidak ingin bakat luar biasa tersingkir hanya karena penilaian yang tidak adil. Sang kaisar menyetujui permintaan itu tanpa keberatan. Setelahnya, Noah bertanya kepada Zoe apakah ada peserta dari desanya. Zoe menjelaskan bahwa setiap tahun desa mereka hanya mampu mengirim 1 orang, karena biaya perjalanan dan penginapan di ibu kota sangat mahal. Seluruh desa harus patungan, dan harapan mereka bertumpu pada 1 orang itu saja. Mendengar hal tersebut, Noah langsung memutuskan untuk menanggung seluruh biaya perjalanan dan penginapan bagi para peserta. Ia tidak ingin satupun bakat terabaikan hanya karena keterbatasan dana. Zoe terkejut mendengarnya dan yakin keputusan itu akan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh warga desa, meski ia sadar bahwa hal itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Noah menjelaskan bahwa rencananya bukan berarti memulai segalanya dari nol. Ia langsung meminta Dylan untuk mencari tahu berapa banyak rumah kosong yang ada di ibu kota karena ia berniat membeli semuanya. Jika jumlah itu masih belum mencukupi, maka mereka akan membangun semacam asrama untuk menutup kekurangannya. Selain itu, Noah juga memerintahkan Dylan agar menghubungi seluruh pedagang yang memiliki koneksi dengan mereka, sementara ia sendiri akan keluar kota untuk mengurus hal lain. Tak lama kemudian, Noah bertemu dengan Byron Allen. Namun, ia tidak puas dengan perkiraan biaya yang diajukan,
karena perhitungan itu menyangkut penyediaan makanan selama ujian berlangsung, dan angka tersebut jelas akan membuatnya mengalami kerugian besar. Byron tidak membantahnya, tetapi menjelaskan bahwa permintaan itu datang langsung dari pangeran ke-13. Noah dengan tenang mengatakan bahwa ia tahu Byron sedang berbohong, sebab para pedagang tidak mungkin mengorbankan keuntungan hanya karena belas kasihan semata. Tanpa bertele-tele, Noah langsung menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Byron darinya. Terkejut, Byron mengakui bahwa ia kagum melihat seorang bangsawan muda seusia Noah mampu memahami dunia dengan begitu tajam. Noah hanya menanggapi bahwa mengelola dan menghabiskan uang secara efisien memang sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Akhirnya, Byron pun memutuskan untuk jujur. Ia menjelaskan bahwa ada ujian penerimaan pegawai istana yang skalanya hampir sama dengan seleksi malam. Karena itu, ia berharap Noah mengetahui tipe orang seperti apa yang biasanya diterima. Noah segera memahami maksudnya. Byron ingin menempatkan seorang gadis di dalam istana. Dengan adanya orang dalam, ia akan selalu menjadi pihak pertama yang mendapatkan informasi terbaru. Bahkan, jika gadis itu suatu hari diperintahkan untuk melayani kaisar sebagai selir, keuntungan yang ia peroleh akan tak terhitung. Byron buru-buru menegaskan bahwa permintaan itu tidak ada hubungannya dengan urusan yang sedang mereka bicarakan. Dan sebagai tanda terima kasih, ia bahkan telah mengirimkan hadiah lebih dulu ke mansion Noah. Noah mengakui kecerdikannya dalam memberikan pembayaran di muka, tetapi ia menetapkan satu syarat. Jika gadis itu adalah seseorang yang ia sukai dan benar-benar ia setujui, maka ia akan membantu dengan sepenuh hati. Byron berterima kasih dan berjanji akan memilih kandidat yang sesuai dengan standar Noah. Tiba-tiba, ia berlutut di hadapannya, mengatakan bahwa kebaikan dan ketajaman intuisi Noah berada jauh di atas siapapun. Karena itu, ia memohon izin untuk menambahkan lambang pangeran ke-13 pada papan toko miliknya. Noah menanyakan apakah ia siap mengabdikan diri sepenuhnya, dan baik Byron maupun Cindy menyatakan kesetiaan mereka. Noah akhirnya menerima, meski dengan peringatan keras bahwa ia tidak akan menoleransi pengkhianatan. Malam itu, Noah menyadari bahwa menerima Byron sebagai bawahan telah meningkatkan statistiknya. Ia menyimpulkan bahwa semakin banyak orang yang tunduk padanya, semakin kuat pula dirinya. Namun, ia juga menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu statistiknya menurun, dan peringkat SS pada elemen air menghilang. Itu berarti telah terjadi sesuatu di Almeria. Tanpa menunda waktu, Noah memerintahkan Zoe untuk memberitahu kusir bahwa mereka akan menuju istana. Di hadapan kaisar, Noah menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan di Almeria. Sang kaisar bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut, dan Noah mengira ayahnya sudah mengetahuinya lebih dulu. Namun, kaisar menjelaskan bahwa ia hanya merasakan tanda-tandanya saja. Noah menegaskan bahwa apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu memang telah terjadi. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa laporan. Setelah mendengarnya, kaisar memuji Noah karena benar saja telah terjadi pemberontakan di Almeria. Ketika ditanya seberapa besar skala pemberontakan itu, Noah memperkirakan bahwa jumlahnya masih kecil karena penurunan statistiknya hanya satu peringkat. Perkiraannya terbukti benar, sebab laporan menyebutkan sekitar 5.000 pemberontak. Karena jumlahnya sedikit, kaisar bertanya apakah Noah berniat menanganinya sendiri. Noah menolak dengan jujur, menyadari bahwa dirinya masih muda dan minim pengalaman tempur, serta belum tentu mampu memimpin pasukan. Ia justru menyarankan agar salah satu kakaknya yang lebih berpengalaman dikirim. Jawaban objektif itu membuat kaisar tampak puas. Ia pun meminta rekomendasi, dan Noah menyebut Henry sebagai pilihan terbaik, karena pendekatan paling tepat untuk skala sekecil itu adalah penindasan langsung. Keputusan pun diambil dan Henry segera dipanggil. Tak lama kemudian, Noah dan Henry berada dalam satu kereta. Henry bertanya apakah Noah benar-benar yakin, karena ini seharusnya bisa menjadi kesempatan emas baginya. Namun Noah menjelaskan bahwa ia belum cukup siap dan pengerahan mendadak hanya akan menelan banyak korban sia-sia. Di tengah perjalanan, Noah merasakan peringatan dari Leviathan. Ia langsung menyadari bahwa musuh telah berada di dekat mereka dan memerintahkan kereta untuk berhenti. Begitu kereta berhenti, Noah melompat keluar, menggunakan Leviathan dan cincinnya untuk membentuk perisai tepat saat serangan air menghantamnya. Para penyerang adalah pengguna elemen air, jelas pemberontak dari Almeria, dan Noah melumpuhkan mereka semua. Setelah semuanya berakhir, Henry mendekati tubuh-tubuh itu dan berkata bahwa seharusnya mereka diinterogasi. Noah menjelaskan bahwa mereka tidak mati. Setelah melumpuhkan mereka, ia menggunakan tekanan dari Leviathan untuk membuat mereka pingsan, karena orang-orang seperti ini cenderung memilih bunuh diri. Henry memastikan bahwa mereka masih bernapas. Lalu Noah menyerahkan penanganan selanjutnya kepadanya. Keesokan harinya, Noah menemui Byron lagi, mengingat jaringan bisnisnya juga mencakup wilayah sekitar Almeria. Ia memperingatkan bahwa kebocoran informasi berarti kematian. Setelah itu, Noah mengungkapkan tentang pemberontakan dan menyebut bahwa pasukan inti mereka adalah kavaleri.
Ia menyerahkan 10.000 rene dan memerintahkan Byron untuk membeli seluruh pakan kuda di wilayah itu secepat mungkin. Byron langsung memahami maksudnya. Ia bertanya apakah perlu mengamankan jatah makanan standar juga, tetapi Noah menolaknya. Kuda perang tidak dibesarkan di Almeria, dan persediaan pakan hasil curian dari warga pasti terbatas. Jika para pemberontak kehilangan pakan kuda, mereka akan terpaksa menjarah. Menyadari kecerdikan strategi itu, Byron pun segera bergerak melaksanakan perintah. Sang kaisar memanggil Noah setelah mengetahui kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa para pembunuh bayaran memberi informasi bahwa pemberontak berencana menculik Noah sebagai alat tawar-menawar. Noah menanggapinya dengan tenang, menilai mereka menyerah terlalu mudah dan kemungkinan berbohong. Sang kaisar mengakui kecerdikannya dan meminta Noah tidak khawatir, karena selalu ada cara membedakan kebohongan. Noah mempercayai penilaian ayahnya yang kemudian memujinya. Jika Noah tertangkap, kekaisaran akan dipaksa mengambil keputusan sulit. Ia juga menyebut langkah Noah menargetkan kuda musuh sebagai taktik brilian. Pujian itu mengejutkan Noah, terlebih karena ia membeli pakan kuda dengan dana pribadinya. Sang kaisar menambahkan bahwa Albert sempat mengusulkan kelaparan total, namun Noah memilih hanya melumpuhkan kuda agar rakyat sipil tidak menjadi sasaran. そう行動力すごいぞノア Sang kaisar lalu berlutut dan memuji kemampuan serta ketegasan Noah sebelum memutuskan memberinya hadiah, penambahan sebuah pedang pada lambang keluarganya. Keputusan itu merupakan kehormatan besar di kekaisaran. ありがとうございます。 Sang kaisar memerintahkan Cruz mengumumkannya, dan Noah kembali mengucapkan terima kasih dengan tulus. クルーズ布告を出せ ありがたき幸せ。 Di hari yang sama, Byron melapor pada Noah bahwa pakan kuda yang bisa diangkut terbatas dan jalur distribusinya sudah diketahui, sehingga membeli seluruh persediaan tidak sulit. Ia juga memperingatkan tentang Karun, pemimpin pemberontak yang ulet dan berbahaya, meski meminta Noah tidak terlalu khawatir dan tetap waspada. Percakapan mereka terhenti ketika Evelyn melaporkan seorang ksatria terluka di gerbang utama. Pria itu mengaku sebagai dicurion dari provinsi Adora di Almeria, membawa kabar bahwa pemberontakan telah pecah dan dipimpin atasannya sendiri. 反乱が起きました。上司が反乱を起こし。 Ia melarikan diri untuk melapor. Meski kabar itu sudah diketahui, Noah tetap berterima kasih dan memerintahkan Evelyn merawatnya, 手当てを。はい。 serta memberinya hadiah 1000 rene. Keputusan yang sempat membuat Byron heran. 千里院の褒美をくれてやれ。 Noah menjelaskan bahwa kesetiaan yang mempertaruhkan nyawa pantas dihargai. Tak lama kemudian, Zoe datang dengan wajah pucat, berlutut, dan menyerahkan kantong berisi sekitar 500 rene, serta sebotol obat. Ia mengaku diminta orang tak dikenal untuk membuat Noah meminum obat tidur. Dari situ, Noah sadar bahwa para pemberontak benar-benar mengincarnya. Saat ditanya alasannya melapor, Zoe bersikeras ia tak mungkin mengkhianati Noah yang telah menolong ibunya dan desa mereka. Ia menangis, mengaku para pemberontak mengancam akan membunuhnya, namun ia tetap menolak berkhianat. Memahami hal itu, Noah memberinya hadiah. Ia berkata bahwa para pemberontak menawarinya 500 rene, maka ia menambahkan 1 nol dan memberinya 5.000 rene. Terkejut, Zoe sempat menolak tetapi Noah memaksa. Ia menerimanya sambil menangis dan memuji kemurahan hati Noah. Lalu Noah menyampaikan satu permintaan. Zoe harus menyerahkannya kepada para pemberontak setelah ia meminum obat tidur, lalu segera melarikan diri dan bersembunyi. Noah terbangun di tempat asing, mendengar para pemberontak membicarakan belati dan perintah Karun. Ia sadar dirinya diculik dan terikat, tetapi senjatanya yang tersembunyi dan cincinnya masih ada. Ia pun membebaskan diri dan mendapati dirinya berada di belakang sebuah gerobak. Untuk memahami yang terjadi, Noah meminta Leviathan memperlihatkan ingatannya. Ia melihat para pemberontak menerobos kantornya, sementara Zoe kabur sesuai perintah. Setelah itu, Noah bangkit menghadapi mereka dengan Leviathan. Para pemberontak meremehkannya, bahkan menyebut bocah sepertinya tak mungkin melawan sendirian. Kalimat itu belum selesai ketika Noah mengayunkan Leviathan, menghabisi lawannya seketika. Ia bergumam kesal karena hanya menghadapi para kaki tangan. Para pemberontak lain menyerah, namun semuanya berubah. Tak lama kemudian, Zoe tiba bersama para ksatria. Dengan gugup, ia meminta maaf karena melanggar perintah untuk bersembunyi. Kekhawatirannya pada Noah mengalahkan logika, meski jelas ia mampu menangani semuanya sendiri. Noah lalu memerintahkan Kapten Ksatria mengurus sisa pemberontak, kelompok yang sama yang menyerangnya beberapa hari lalu. Saat mereka tumbang, sebuah belati jatuh. Ketika kapten hendak mengambilnya, Noah segera menghentikan semua orang dan mengamati senjata itu dari jauh.
Ia langsung menyadari belati terkutuk yang dibicarakan para pemberontak dipenuhi aura kebencian yang kuat. Melalui Leviathan, ia bahkan merasakan kutukan dan melihat wajah sang pengutuk. Setelah memastikan jarak aman, Noah meminta Leviathan menunjukkan kekuatannya. Pedang itu merespons dengan mata bercahaya, lalu melepaskan serangan air dahsyat yang menembus langit dan menghantam sang pengutuk pemimpin pemberontak tepat di tempatnya berdiri. Keesokan paginya, sang kaisar memuji Noah, mengabarkan bahwa pemimpin pemberontak tewas oleh pilar air misterius. Ia tahu itu ulah Noah melalui pedang sihirnya, dan Noah mengonfirmasinya tanpa terkejut. Menurut hukum tersebut, pemimpin pemberontak harus dibelah dua di bagian pinggang. Para pendukung tingkat ketiga dan para kaki tangan harus digantung, sementara sisanya dipenggal karena ikut serta dalam pemberontakan. Hukuman, ditarik dan dipisahkan hanyalah ungkapan kiasan. Tidak ada ketentuan seperti itu dalam hukum kekaisaran. Sang kaisar mengingatkan bahwa para pemberontak telah mencemari namanya. Namun Noah memperingatkan bahwa jika sang kaisar sendiri yang melanggar hukum, maka supremasi kekuasaannya bisa goyah. Ia memohon agar ayahnya mempertimbangkan kembali. Keheningan menyelimuti ruangan. Ketegangan terasa jelas ketika semua orang menunggu keputusan sang kaisar. Akhirnya, sang kaisar menghela napas dan mengakui bahwa logika Noah tidak terbantahkan. Ia memuji putranya karena berani menunjukkan kesalahannya. Namun, ia juga menegaskan bahwa hukuman ringan tidak akan memuaskannya. Maka para pemberontak akan dihukum sampai batas maksimal yang diizinkan hukum, tanpa pengurangan sedikit pun. Noah menerima keputusan itu dengan tenang. Sang kaisar kemudian memanggil Perdana Menteri pertama, Noel, dan menyerahkan pelaksanaan hukuman tersebut kepadanya. Seluruh hadirin benar-benar terkesan oleh pangeran ke-13. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga cukup berani untuk menegur sang kaisar tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Kini, mereka yakin bahwa kejeniusannya benar-benar merupakan anugerah dari langit, seorang anak ajaib dengan keyakinan yang luar biasa kuat. Sang kaisar berdiri dan menyatakan bahwa Noah telah mencegah nama kekaisaran tercemar dalam sejarah. Karena itu, ia harus diberi ganjaran. Dengan satu tepukan tangan, sang kaisar mengumumkan bahwa ia akan menganugerahkan sebuah gelar. 称号を与えよう。 Menegur kaisar mungkin bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi melakukannya dengan benar adalah bakat yang sangat berharga. Untuk menunjukkan kecerdikan Noah kepada seluruh rakyat, ia menganugerahkan gelar bijaksana. Semua orang terkejut, belum pernah sebelumnya seorang pangeran menerima gelar seperti itu. 剣の字を与える。 Noah segera memeriksa statusnya dan melihat bahwa gelarnya telah berubah dari pangeran kekaisaran ke-13 menjadi pangeran bijaksana. Ia pun berterima kasih kepada ayahnya. ありがたき幸せ。 Sang kaisar tersenyum dan berkata bahwa seandainya Noah terlahir sedikit lebih awal, segalanya mungkin akan sangat berbeda. Pernyataan itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh hadirin, karena mereka paham betul maknanya. Di tengah sorak-sorai untuk sang pangeran, sang kaisar mengingatkan bahwa ujian seleksi ksatria malam akan segera berlangsung. Ia menanyakan apakah Noah sudah menentukan cara penilaiannya. Noah menjawab bahwa ia telah memiliki rencana dan meminta izin untuk menunjukkannya setelah audiensi selesai. Sang kaisar menyetujuinya. Usai audiensi, Noah langsung melakukan demonstrasi. Ia meminta Cruz untuk melemparkan seember air ke arahnya. Begitu air melayang di udara, cincin Noah langsung aktif, membentuk perisai yang membuat setetes pun air tak menyentuh tubuhnya. 3 orang lainnya ikut melemparkan ember air secara bersamaan. Namun Noah tetap berdiri tanpa bergerak, sepenuhnya kering, sambil dengan tenang menikmati secangkir teh. Tanpa perlu banyak kata, sang kaisar langsung memahami maksudnya. Meski begitu, Noah tetap menjelaskan bahwa ia akan membiarkan para peserta menyerangnya dengan cara serupa, lalu menilai mereka berdasarkan seberapa dekat serangan itu bisa menembus pertahanannya. Sang kaisar memuji rencana tersebut sebagai sesuatu yang brilian, karena dapat meringankan bebannya dan menyederhanakan proses penilaian. Meski demikian, ia juga mengingatkan akan risikonya. Jika ada peserta yang cukup kuat untuk menembus pertahanan itu, Noah bisa terluka. Noah dengan tegas menyatakan bahwa ia telah siap menghadapi kemungkinan tersebut. Sang kaisar tampak sangat puas, mengatakan bahwa tekad itulah yang menjadikannya putranya, seorang pangeran kekaisaran, dan kini pangeran bijaksana. Belakangan pada hari yang sama, sang kaisar berjalan bersama Noel di dalam istana. Noel dengan hati-hati bertanya, apakah pernyataan sang kaisar tentang kelahiran Noah di hadapan publik tidak terlalu berlebihan.
Itu adalah pernyataan yang sangat kuat bagi seluruh rakyat. Namun sang kaisar hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak melihat masalah apapun. Bagaimanapun, Noah tidak hanya menegurnya dengan tepat, tetapi juga menjatuhkan pemimpin musuh tanpa perlu menginjakkan kaki di medan perang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berhenti sejenak dan menambahkan bahwa pedang sihir milik Noah itu ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Noel tak bisa menyangkalnya. Bahkan sebagai Perdana Menteri pertama, ia mengakui kedahsyatan Leviathan. Tanpa menunda, sang kaisar kembali memanggil Cruz dan memerintahkannya untuk membawa pedang itu. Sambil menunggu, sang kaisar berkata bahwa legenda menyebutkan segel sejati Leviathan tidak boleh dihancurkan dalam keadaan apapun. Namun, mungkin jika itu dilakukan oleh Noah, segalanya bisa berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba ketika seleksi Ksatria Malam resmi digelar. Acara tahunan terbesar di Kekaisaran Mirs, negeri para prajurit yang namanya berasal dari bahasa kuno yang berarti pejuang. Di kekaisaran ini, hanya kekuatan militer berbasis prestasi yang diakui, dan semuanya ditentukan lewat satu ajang, yaitu ujian seleksi ksatria. Tahun ini terasa jauh lebih istimewa, karena untuk pertama kalinya seorang pangeran turun langsung sebagai ketua juri, membuat orang-orang berbondong-bondong memadati arena demi melihatnya. Noah duduk tenang di sebuah meja sambil menikmati teh hangat ketika peserta ujian nomor 20 mendekat dan mengangkat pedangnya, memicu Leviathan merespons niat bermusuhan itu dengan memunculkan perisai dari cincin Noah. Meski diserang berkali-kali, perisai tersebut tak bergeming hingga pedang sang peserta patah, menandai kegagalannya, sekaligus mengukuhkan keyakinan semua orang bahwa menyentuh, apalagi melukai, sang pangeran bijak adalah hal mustahil. Zoe datang membawa secangkir teh baru untuk Noah, sementara sang kaisar mengamati jalannya ujian dari balkon istana. Cruz berkomentar bahwa ujian tahun ini terasa jauh lebih seru, namun sang kaisar menegaskan bahwa hasil tetaplah yang terpenting karena seleksi ksatria malam bertujuan memilih prajurit yang benar-benar layak dan ia menantikan pilihan ksatria yang akan diambil oleh Noah. Setelah banyak peserta gagal, peserta nomor 152 maju sebagai seorang penyihir kuat yang menyerang Noah dengan kobaran api dahsyat hingga menyelimuti tubuh sang pangeran. Tetapi serangan itu menguras seluruh tenaganya dan berakhir sia-sia. Sang penyihir pun tumbang, sementara Noah kembali menyesap tehnya sambil memperhatikan matahari yang mulai condong ke barat, belum menemukan satupun kandidat yang benar-benar menarik perhatiannya hari itu. Pembawa acara mengumumkan ujian terakhir hari itu ketika seorang wanita melangkah maju, menenangkan pikirannya, lalu menarik pedang dengan ekspresi penuh tekad yang langsung menarik perhatian Noah. Saat ia menerjang, perisai Noah kembali aktif. Namun ujung pedangnya berhasil menembusnya. Dan meski mengatakan hal itu tak akan menghentikannya, ia menusuk sekali lagi, hingga perisai itu pecah. Pedangnya menembus kursi Noah, dan sedikit melukai bahunya. Kerumunan sontak gempar ketika para penjaga menahannya. Yakin hukuman berat akan dijatuhkan. Tetapi secara mengejutkan, Noah memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Setelah dibebaskan, Noah mendekatinya dan menanyakan namanya, dan dengan kepala tertunduk wanita itu memperkenalkan diri sebagai Shirley Grants, terkejut ketika Noah menyatakan bahwa dirinya telah lulus ujian. Keheningan menyelimuti arena ketika Noah menjelaskan bahwa meski ia tak pernah menetapkan standar secara jelas, tindakan Shirley sudah lebih dari cukup untuk meluluskannya, dan keputusannya bersifat final, membuat orang-orang tak percaya sang pangeran begitu saja memaafkan wanita yang telah melukainya. Sekaligus semakin mengukuhkan keyakinan mereka akan kemurahan hatinya. Sesampainya di kediaman Noah, ia memperhatikan zirah indah yang dikenakan Shirley. Dan saat ditanya, wanita itu menjelaskan bahwa zirah tersebut merupakan warisan keluarganya selama beberapa generasi, sebelum akhirnya memberanikan diri menanyakan maksud kelulusannya karena mengira ia akan dihukum atas lukanya pada sang pangeran. Noah menegaskan bahwa tidak ada hukuman, sebab dialah yang memerintahkan serangan itu. Melihat Shirley masih ragu, Noah memintanya berdiri dan mengulangi tusukan tersebut. Meski sempat bimbang, ia segera patuh saat diingatkan bahwa seorang ksatria harus menjalankan perintah. Dengan napas dalam dan tekad yang sama, Shirley menyerang kembali. Namun kali ini perisai Noah sama sekali tak bergeser, sekeras apapun usahanya. Noah lalu menjelaskan bahwa beginilah seharusnya jika ia benar-benar ingin menahan serangan saat ujian, yang berarti luka sebelumnya terjadi bukan karena kesalahan, melainkan karena izin.
Seorang ksatria harus mampu bertindak tanpa ragu, dan ia ingin memastikan Shirley tidak menahan diri hanya karena lawannya adalah dirinya. Menyadari keteguhan tekad itu, Shirley berlutut dan bersumpah setia seumur hidup, dan meski sumpah tersebut tak diakui secara resmi, Noah memahami maknanya dan menerimanya. Saat memeriksa statistiknya, Noah menyadari bahwa Shirley adalah orang yang paling banyak meningkatkan kemampuannya sejauh ini. Ketika Zoe masuk bersama Godfrey, tabib pribadi sang kaisar, Noah merasa pemeriksaan itu berlebihan karena lukanya tidak serius. Dan sang tabib pun memastikan bahwa serangan tersebut tidak mengenai tulang maupun organ vital. Shirley tampak sangat lega lalu mengaku kagum karena di desanya tidak ada dokter dan orang sakit biasanya ditangani dengan doa atau ritual pengusiran penyakit oleh tetua desa. Mendengar itu, Godfrey mengatakan bahwa hal tersebut umum terjadi di desa-desa miskin. Hingga Noah menyimpulkan bahwa cara tercepat menjadi dokter adalah dengan menjadi murid. Ia pun memberi perintah resmi pertamanya kepada Shirley sebagai ksatrianya, yakni membawa orang-orang paling cerdas dan pekerja keras dari desanya. Sementara Godfrey diminta menerima sebagian dari mereka sebagai murid dengan seluruh biaya ditanggung olehnya. Terkejut dan terharu, Shirley segera membungkuk berterima kasih, membuat Noah tersenyum dan mengingatkan bahwa seorang ksatria seharusnya tidak membungkuk seperti itu serta masih perlu mempelajari etika lebih dalam. Meski sudah diingatkan, Shirley kembali membungkuk hormat tanpa berpikir panjang sebelum Noah pergi. Malam itu ia menginap di mansion, dan keesokan paginya kembali mengenakan zirahnya, siap menjalankan tugas sebagai ksatria. Di lorong, Zoe menyapanya dan menanyakan apakah ia tidur nyenyak, namun Shirley jujur mengaku tidak begitu karena kamar yang asing baginya. Bahkan, kamar para pelayan terasa mewah di bawah naungan seorang pangeran. Zoe terkekeh mendengarnya dan memutuskan berjalan bersama. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan sekelompok pelayan perempuan yang bersemangat berbincang. Hingga Zoe bertanya kepada Reina tentang apa yang terjadi. Reina menjelaskan bahwa mereka sedang membayangkan calon pengantin tuan mereka. Membuat Zoe terkejut, sementara Shirley polos menyebutkan bahwa Noah baru berusia 6 tahun. Tertawa kecil, Reina mengatakan bahwa Shirley terlalu naif, karena para pangeran lain bahkan sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Dan salah satu pelayan menambahkan bahwa Noah bisa saja menikahi putri Anju dari Almria, yang langsung disetujui pelayan lainnya karena gadis itu pasti sangat cocok. Percakapan itu jelas membuat Zoe tidak nyaman karena topiknya terdengar tidak sopan baginya. Tetapi seorang pelayan lain justru berkomentar bahwa hal tersebut menunjukkan betapa dicintainya sang pangeran, lalu bercerita tentang banyaknya kafe yang bermunculan di jalan depan mansion, tempat para gadis berkumpul berharap bisa melihat sang pangeran, atau jika beruntung, menarik perhatiannya. Raina kemudian menambahkan bahwa Evelyn sering berkata, tak ada pangeran yang lebih baik hati daripada Noah. Bahkan ia tahu betul bahwa Zoe sendiri menyukainya, membuat Shirley tampak sedikit terkejut. Zoe buru-buru menyangkal, tetapi Raina langsung menuduhnya berbohong dan menyebut bahwa Zoe belakangan mulai belajar sihir. Dengan gugup, Zoe menjelaskan bahwa mereka salah paham, lalu segera pamit sebelum godaan itu berlanjut. Sementara para pelayan hanya tertawa dan menganggapnya menggemaskan. Shirley sempat memikirkan semua itu sejenak sebelum menyingkirkannya dan pergi ke kantor Noah untuk menjalankan tugasnya sebagai ksatria pendamping. Tak lama kemudian, seorang ksatria lain datang melaporkan bahwa ujian seleksi ksatria malam telah selesai sambil menyerahkan laporan tahun ini dan menyebutkan bahwa metode seleksi yang diterapkan membuat para ksatria baru menunjukkan kualitas yang sangat baik hingga para senior pun menyampaikan rasa terima kasih. Setelah membaca dan menandatangani laporan tersebut, Noah meminta sang ksatria menyampaikan terima kasihnya kembali dan menugaskan Shirley mengantar tamu itu keluar, yang sempat membuatnya terkejut. Di luar, Shirley tiba-tiba berlutut dan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya datang, membuat sang ksatria kembali terkejut sebelum menjelaskan bahwa mereka sama-sama ksatria sehingga formalitas itu tidak diperlukan. Shirley segera berdiri dan meminta maaf, sementara sang ksatria memahami bahwa Noah sengaja mengirimnya sebagai bagian dari pelatihan. Lalu sebelum pergi memberi nasihat agar Shirley tetap setia mendampingi Noah dan bekerja keras. Nasihat yang diingatnya dengan sungguh-sungguh. Suatu malam, Noah menemani menghadiri pesta dansa di mana Alice bernyanyi, sementara Byron dan putrinya, Cindy, menyapa serta mengucapkan terima kasih atas undangan dan memberi selamat atas kelulusannya dalam seleksi ksatria malam. Noah menjelaskan bahwa pesta itu diadakan sebagai ungkapan terima kasih dan mengisyaratkan bahwa para tamu merupakan pedagang dekat dengan keluarga pangeran ke-13 yang langsung dipahami Byron sebagai peluang menjalin relasi. Tepuk tangan bergema saat lagu Alice berakhir, membuat Noah tersenyum puas
Tetapi suasana berubah ketika Zoe mendekatinya dengan sepucuk surat polos yang ditujukan langsung kepadanya dan diantar oleh seseorang yang langsung melarikan diri. Didera firasat buruk, Noah membuka surat itu di tempat sepi. Surat itu melaporkan pergerakan mencurigakan sisa pemberontak Almeria yang segera dikenali Noah sebagai ulah prajurit yang dulu pernah memperingatkannya. Zoe pun mengingat pria itu sebagai seseorang yang mengaguminya. Meski Shirley menduga tindakannya didorong rasa balas budi, Noah menilai aksi mata-mata tanpa pelatihan sangat berbahaya dan segera menghubungi saudaranya, Henry, agar menghentikannya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Pria itu tertangkap, disiksa, dan kini tak sadarkan diri meski unit Henry berhasil menyelamatkannya. Diliputi rasa bersalah, Noah menyadari bahwa kelalaiannya mengabaikan ajaran sang kaisar tentang pentingnya informasi sebagai senjata telah membawa akibat yang tragis. Akhirnya, Noah meminta Zoe mengirim pesan ke Almeria, menegaskan bahwa ia tak akan menghemat biaya apapun uang, tabib, atau apa saja selama nyawa pria itu bisa diselamatkan. Zoe segera pergi, sementara Noah masih terguncang oleh kejadian barusan. Merasa bahwa sepotong informasi tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan seorang pria yang begitu setia, sehingga ia tak bisa membiarkannya mati begitu saja. Tak lama kemudian, Noah pergi ke pasar bersama Shirley, yang tampak sangat terpukau hingga matanya berbinar melihat begitu banyak hal baru. Meski ia segera kembali fokus setelah diingatkan bahwa mereka sedang bekerja. Saat berjalan di sampingnya, Shirley bertanya apakah Noah datang untuk membeli sesuatu. Dan ia pun menjelaskan bahwa ia ingin mencari hadiah untuk berterima kasih kepada kakaknya, Henry, atas jasanya menumpas pemberontakan serta surat yang telah dikirimkan. Mereka lalu mengunjungi toko Alan, tempat Alan memberitahu bahwa ada kiriman baru yang pasti akan dihargai Noah. Para pegawai membawa masuk berbagai harta dan perhiasan mahal, namun perhatian Noah justru tertuju pada satu benda yang masih tertutup kain, sesuatu yang terasa berbeda, bahkan sebelum ia melihatnya. Alan memujinya karena tetap setajam biasanya. Dan saat kain disingkap, tampak sebuah patung dewi halus dari kaca. Noah mendekat terkesima karena tak menyangka keindahan semacam itu bisa tercipta dari kaca. Lalu Alan menjelaskan bahwa patung tersebut adalah karya Lindsay, pengrajin luar biasa dari seni yang kini telah punah, dengan hanya 2 patung serupa yang masih tersisa di dunia. Setelah mengamatinya lebih dekat, Noah memutuskan membeli patung itu dan bertanya apakah 10.000 rein sudah cukup. Alan menyebut jumlah itu lebih dari memadai, sehingga Noah menyerahkan kantong berisi sedikit lebih dari 10.000 rene sebagai tambahan hadiah atas jasanya memperlihatkan karya seni seindah itu. Tiba-tiba, Oscar masuk ke dalam toko mengatakan bahwa saat ia tiba, pegawai memberitahunya Noah ada di sana. 店に入ったらノアが来ていると聞いてね。 Alan menyambutnya ramah, sementara Shirley refleks membungkuk hormat setelah menyadari bahwa ia adalah pangeran ke-8. Pandangan Oscar langsung tertuju pada patung Dewi Kaca yang segera ia kenali sebagai karya Lindsay. Dan Alan mengonfirmasi bahwa hanya ada 2 patung semacam itu, serta ia berhasil menemukan yang kedua. Saat mengetahui Oscar memiliki patung yang satunya, Noah tiba-tiba meraihnya hingga patung itu terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Semua orang sempat panik, namun Noah menenangkan Alan dengan mengatakan pembayaran tetap sah, bahkan menyerahkan 1 kantong uang tambahan sebagai ganti rugi, sambil meminta agar disebarkan rumor bahwa patung Dewi kedua telah ditemukan, tetapi sayangnya hancur. Oscar tampak sangat terkesan karena hal itu akan meningkatkan nilai patung miliknya secara drastis. Dan Noah menegaskan bahwa dalam urusan harta, siapa yang tercepat dialah pemenangnya. Meski terdengar tidak menghormati Lindsay, Noah merasa tak masalah selama hal itu membuat milik Oscar lebih berharga, karena perbedaan antara hanya 1 yang tersisa dan 2 yang pernah ada sangatlah besar. Oscar mengakui bahwa ia baru mencapai tingkat penguasaan seperti itu saat dewasa, ketika sudah memiliki pencuri pribadinya sendiri. Lalu pamit sambil berkata akan berterima kasih lain waktu. Sementara itu, Noah memilih hadiah lain yang diterima Alan dengan senang hati, seraya mengatakan bahwa masih banyak barang yang bisa dipilih. Setelah meninggalkan toko, Shirley tampak pendiam, hingga Noah bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Shirley menjelaskan bahwa sejak melayani Noah, hidupnya penuh kejutan, terutama hari ini. Dan meski memahami alasannya, menghancurkan harta semahal itu tetap membuatnya terkejut. Noah menjawab bahwa itu hanyalah benda, karena harta sejati adalah mereka yang mempertaruhkan nyawa demi memberinya informasi, bekerja keras memenuhi harapannya, serta bersumpah setia dan mendedikasikan segalanya agar berguna baginya. Ia menegaskan bahwa harta sejati adalah manusia, termasuk Shirley, karena dalam beberapa hari terakhir ia telah belajar banyak tentang dirinya.
Shirley pun terdiam, memandang Noah seperti penguasa bijak dalam sandiwara, dan sejak saat itu ia memutuskan untuk mengikutinya sepanjang hidupnya. Sementara itu, Noah kembali memikirkan ucapan Oscar tentang memiliki pencuri sendiri saat dewasa, dan bertekad terus mengumpulkan harta hingga mencapai titik yang sama. 6 tahun kemudian, Noah kini berusia 12 tahun, dan seluruh bawahan serta pelayannya tetap setia seperti sebelumnya. いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。